Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Berita Islam Siang. Yes, betul sekali. Dan sekarang kita akan bahas bahayanya tidur setelah sahur. Tadi sih sebelum masuk ke sini, setelah dengar judulnya, ada yang langsung berjanji, saya nggak mau tidur lagi habis sahur di sini. Tapi kita lihat ya bahayanya seperti apa, biar makin menguatkan hati kamu. Betul. Nggak tidur lagi sampai sahur. Bahayanya seperti apa? Ini dia. Bahaya tidur setelah makan sahur. Pemirsa beriman, seperti yang kita tahu, sahur biasa kita lakukan dini hari sebelum subuh menjelang. Sehingga kerap kali setelah usai melakukan aktivitas sahur akan dilanjutkan dengan sholat subuh dan kembali tidur. Ya, tidur setelah sahur memang tidak haram. Namun dari sisi kesehatan, tidur setelah makan sahur sangat tidak dianjurkan. Bahkan dalam kategori dilarang. Karena dampak buruknya sangatlah banyak. Seperti apa? Berikut tim Berita Islam Siang akan memaparkannya. Salah satu orang yang rentan terkena stroke adalah mereka yang tidur setelah sahur. Hal ini telah dibuktikan oleh para ahli medis, di mana orang yang jarak tidurnya cukup jauh dari sahur akan memiliki resiko stroke lebih kecil. Sementara orang yang paling singkat jeda antara sahur dengan tidur, maka memiliki resiko stroke paling tinggi. Dampak buruk selanjutnya adalah terjadi reflux. Reflux merupakan suatu penyakit yang muncul karena kelemahan katup antara lambung dengan kerongkongan. Akibatnya, dada akan terasa terbakar. Salah satu tanda orang yang mengalami reflux adalah ketika bangun dari tidur setelah sahur, maka timbul rasa pahit pada daerah mulut disertai dengan kerongkongan yang panas. Pemirsa, setelah menyantap makan sahur, makanan akan masuk dalam sistem pencernaan dan butuh waktu bagi lambung maupun bagian lainnya untuk mencerna makanan tersebut. Ketika seseorang tidur terlentang setelah makan, maka proses pencernaan menjadi tidak lancar atau lama. Akibatnya, timbul rasa nyeri pada daerah sekitar ulu hati ataupun rasa panas dan tidak nyaman pada daerah tenggorokan seiring meningkatnya asam lambung. Tidur setelah sahur juga akan mengakibatkan leher menjadi sakit dan kaku. Sehingga ketika bangun dari tidur, bukan kesegaran yang didapat, melainkan rasa nyeri terutama pada bagian kepala belakang. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bahaya tidur setelah sahur akan menimbulkan sakit kepala. Bahaya tidur setelah sahur yang terakhir tentu saja akan menghilangkan semangat untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Mood akan berubah dan kondisi batin pun akan memburuk sehingga wajah akan terlihat pucat. Nah itulah tadi beberapa bahaya jika kita kembali tidur setelah sahur. Tak heran jika banyak ulama berpendapat bahwa tidur setelah makan sahur sebaiknya tidak dilakukan. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Atta bin As-Said, ia berkata, "Aku mendatangi Abdurrahman As-Sulami. Pada waktu itu ia telah melakukan sholat fajar dan sedang duduk di dalam majelis. Aku berkata kepadanya, seandainya engkau pergi ke tempat tidur, tentu hal tersebut akan lebih baik bagimu. Tetapi ia kemudian berkata, aku mendengar Ali berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat fajar lalu ia duduk di masjid, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya, dan salawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Dan jika ia duduk untuk menunggu sholat, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya. Salawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Pemirsa beriman, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaiknya kita memang tidak langsung tidur setelah sahur. Karena jika setelah sahur kita menunggu waktu untuk melaksanakan sholat subuh, sholat dan berzikir, tidak hanya baik bagi tubuh kita, tetapi kita juga akan mendapatkan salawat dari para malaikat. Masya Allah. Siang akan memaparkannya. Salah satu orang yang rentan terkena stroke adalah mereka yang tidur setelah sahur.
Hal ini telah dibuktikan oleh para ahli medis, di mana orang yang jarak tidurnya cukup jauh dari sahur akan memiliki resiko stroke lebih kecil. Sementara orang yang paling singkat jeda antara sahur dengan tidur, maka memiliki resiko stroke paling tinggi. Dampak buruk selanjutnya adalah terjadi reflux. Reflux merupakan suatu penyakit yang muncul karena kelemahan katup antara lambung dengan kerongkongan. Akibatnya, dada akan terasa terbakar. Salah satu tanda orang yang mengalami reflux adalah ketika bangun dari tidur setelah sahur, maka timbul rasa pahit pada daerah mulut disertai dengan kerongkongan yang panas. Pemirsa, setelah menyantap makan sahur, makanan akan masuk dalam sistem pencernaan dan butuh waktu bagi lambung maupun bagian lainnya untuk mencerna makanan tersebut. Ketika seseorang tidur terlentang setelah makan, maka proses pencernaan menjadi tidak lancar atau lama. Akibatnya, timbul rasa nyeri pada daerah sekitar ulu hati ataupun rasa panas dan tidak nyaman pada daerah tenggorokan seiring meningkatnya asam lambung. Tidur setelah sahur juga akan mengakibatkan leher menjadi sakit dan kaku, sehingga ketika bangun dari tidur, bukan kesegaran yang didapat, melainkan rasa nyeri terutama pada bagian kepala belakang. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bahaya tidur setelah sahur akan menimbulkan sakit kepala. Bahaya tidur setelah sahur yang terakhir tentu saja akan menghilangkan semangat untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Mood akan berubah dan kondisi batin pun akan memburuk sehingga wajah akan terlihat pucat. Nah, itulah tadi beberapa bahaya jika kita kembali tidur setelah sahur. Tak heran jika banyak ulama berpendapat bahwa tidur setelah makan sahur sebaiknya tidak dilakukan. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Atta bin As-Said, ia berkata, "Aku mendatangi Abdurrahman As-Sulami. Pada waktu itu ia telah melakukan salat fajar dan sedang duduk di dalam majelis. Aku berkata kepadanya, seandainya engkau pergi ke tempat tidur, tentu hal tersebut akan lebih baik bagimu. Tetapi ia kemudian berkata, aku mendengar Ali berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat fajar lalu ia duduk di masjid, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya, dan salawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Dan jika ia duduk untuk menunggu salat, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya. Salawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Nah, pemirsa beriman, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaiknya kita memang tidak langsung tidur setelah sahur. Karena jika setelah sahur kita menunggu waktu untuk melaksanakan sholat subuh, sholat dan berzikir, tidak hanya baik bagi tubuh kita, tetapi kita juga akan mendapatkan salawat dari para malaikat. Masya Allah. Kan ya, dampaknya serem banget karena serem banget ya. Rasulullah juga bilang jangan langsung tidur setelah sholat subuh karena banyak sekali penyakit ini juga dari sahur juga lebih bahaya lagi. Ya, jadi mudah-mudahan setelah melihat berita ini, saya maupun juga pemirsa yang ada di rumah, setelah sahur itu kita tadarus dulu, zikir dulu ya, paling tidak seperti itu, karena emang paling enak tuh kalau habis sahur tuh langsung tidur. Emang gitu benar. Nanti saya telepon Tania deh, saya cek ya. Benar dari Tommy dipastiin jangan langsung tidur. Karena ini adalah tugas si istri tadi, istri yang pintar menjaga suaminya biar panjang. Masya Allah, luar biasa. Iya, aku punya syair nih ya. Oke. Datanglah kepada Tuhanmu, maka Tuhanmu akan memelukmu, akan menciummu dan menunjukkan bahwa Ia tidak akan membiarkanmu pergi, dan Dia akan menyimpanmu di hatinya siang dan juga malam. Masya Allah, tapi aku tahu itu kan Jalaluddin Rumi kan? Iya, betul banget, itu syair Islam dari Jalaluddin Rumi. Aku suka banget, nanti kita mau bahas nih tentang Jalaluddin Rumi, makanya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami siap.